Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Comic Sense, sebuah ruang berbagi pengalaman komik bersama saya, Sweta Kartika. Nah, sesuai judulnya ya, kali ini saya akan membahas kelakar yang juga sering saya ucapkan, yaitu komik Indonesia itu selalu nomor satu, karena nggak ada nomor duanya. Oke, sebelum kita merutuk atau ikut memaki ya, kenapa komik Indonesia itu selalu nomor satu, nggak ada nomor duanya, atau wah ini menggantung niatnya kayak gitu. Mari kita berhenti dulu sejenak. Kita istilahnya mengekskalasi pola pandang dan melihat a bigger picture-nya ya. Jadi melihat gambaran yang lebih luas, kenapa ada fenomena komik-komik yang hanya terbit nomor satunya, nggak ada nomor duanya atau nggak ada lanjutannya. Sebelumnya saya ingin memberitahu dulu alasan kenapa saya menerbitkan komik saya di banyak platform, banyak penerbit juga, dan banyak cara metode. Karena saya ingin belajar. Saya ingin melihat bagaimana sih sebetulnya sebuah industri komik itu bekerja gitu. Karena saya rasa permasalahan itu tidak akan mencapai solusi kalau kita tidak benar-benar melihat gambaran besarnya. Makanya saya pindah dari penerbit satu ke penerbit lain. Itu benar-benar untuk belajar, untuk mencari tahu dan mencoba memberikan solusi, meskipun sampai hari ini solusi didapat, permasalahan lahir kembali. Jadi tidak ada waktu untuk berhenti. Jadi terus belajar. Nah, mari kita masuk ke pembahasannya. Sebelum kita memahami mengenai permasalahan utama, mari kita melihat produknya dulu. Jadi komik itu sebetulnya saya pernah membahas kalau komik itu diterbitkan menurut cara penerbitannya itu ada dua, yaitu diterbitkan secara indie dan secara major. Major itu ikut penerbit besar. Kalau nggak salah saya pernah membahasnya, nanti saya coba kasih linknya ya kalau ada. Nah, saya nggak akan membahas yang penerbit indie dulu deh. Saya akan membahas yang major dulu itu. Kenapa yang major penting? Ya mungkin karena ini yang langsung berhubungan dengan industri, karena kan skalanya besar, menjangkau banyak target market segala macam. Kalau indie kan mungkin ada segmented market yang memang diincar dan tidak terlalu butuh sesuatu yang besar. Nah, menurut pengalaman saya, penerbit yang major itu saya bagi lagi menjadi dua. Menurut saya, yang pertama adalah penerbit yang mau terlibat di fase praproduksi dan produksi sampai pasca produksi. Maksudnya ada penerbit yang terlibat dari awal, dari praproduksi, produksi sampai pasca produksi. Tapi ada penerbit yang hanya terlibat di bagian produksi dan itu pun setengah. Jadi produksi sampai pasca produksi. Contohnya begini, di Indonesia mostly yang masih, nah ini nih yang menarik. Di Indonesia yang penerbit yang benar-benar mau terlibat dari awal, dari praproduksi, itu artinya dari saat komikusnya itu nge-pitch ide. Memasukkan submission lah. Jadi saya punya ide komik ini, terus datang ke penerbit ya gitu. Lalu dia mau terlibat dari awal dan membiayai produksinya, artinya dibiayai per halaman, di-maintain selama pengerjaan ya gitu. Nanti baru diterbitkan bablas sampai kemudian distribusi dan segala macam marketing urusannya. Itu ada yang begitu. Artinya penerbit yang seperti ini biasanya dia ikut di pembiayaan produksi, artinya membayar per halaman. Dan kalau ada yang survive, saya tepuk tangan, terutama di Indonesia. Karena kita masih berkutat di permasalahan pendistribusian dan penyerapan. Jadi tidak banyak pemain yang benar-benar berani involve di pembiayaan pembuatan komik. Karena jaminannya apa? Belum tentu jaminannya itu langsung pas lagi laku itu terus mencapai titik BEP itu belum tentu, break even point. Kadang-kadang itu udah gambling statusnya. Jadi ya udahlah, gue biayain produksi komik ini dan gue akan berjuang membuat produk ini bagus, ini kata penerbitnya. Dan gue akan berjuang memasarkannya, sekalian mempopulerkan elu sebagai kreator gitu. Tidak banyak pemain seperti ini. Kalau ada, saya tepuk tangan, saya salut. Makanya pemain-pemain seperti ini saya berikan respect. Tapi di Indonesia, di penerbit-penerbit yang besar yang pada akhirnya bertahan, ya memang tidak terlalu banyak terlibat di fase produksi, pembiayaan segala macam. Tidak mau, risikonya besar, apalagi komik Indonesia. Nanti saya bahas kenapa kok komik Indonesia seolah-olah stigmanya jelek ya. Tidak selalu, tapi nanti saya bahas lah. Jadi gini,
Di penerbit-penerbit yang hanya terlibat di fase pasca produksi atau produksi setengah. Jadi kalau kita udah jadi nih komiknya, terus dikasih ke penerbitnya, sudah nanti diproduksi oleh dia, didistribusikan oleh dia, diproduksi maksudnya dicetak ya, didistribusikan, dieditoriali dulu sebelum dicetak, lalu didistribusikan, baru kemudian memberikan income kepada si kreator dengan sistem royalti. Nah, royalti ini kasarannya bagi hasil lah. Di Indonesia umumnya itu 10%. 10% itu sudah hitung-hitungannya tuh rinci ya, ada biaya pergudangan, ada biaya distribusi, ada biaya percetakan juga, ada biaya risiko juga kayaknya, ada biaya risiko kalau misalnya produknya, kalau komik cetak ya, produknya itu rusak, terpajang apa segala macam, itu udah masuk di situ. 10% itu fair sebetulnya. Tapi ya lagi-lagi tergantung tingkat kelarisan. 10% kalau komik Anda laris 20.000 eksemplar sebetulnya udah untung. Apalagi komik kayak One Piece ya kalau nggak salah tuh dicetaknya 250.000 eksemplar, itu udah, kalau kreatornya orang sini dan mendapatkan royalti meskipun 10% itu udah bisa beli rumah juga. Artinya tergantung kayak gitu, tergantung. Itu benar-benar dua sisi mata uang ya. Jadi seperti itu patternnya. Jadi yang pertama adalah penerbit yang mau membiayai biaya produksi, artinya dibiayai per halaman. Ada komik yang penerbit yang hanya membiayai pasca produksi. Nah, itu tabung dulu informasinya. Kita harus sadar lagi bahwa di Indonesia itu kita masih berkarya dengan perut lapar. Artinya berkarya untuk survival. Sekalian survival. Karena apa? Karena memang dari sisi kematangan industri itu belum seperti penerbit-penerbit di luar yang sudah settle ya, sudah bagus seperti di Jepang atau di Amerika gitu. Ini tentu saja ini pandangan awam saya karena saya belum ke sana, belum mempelajari industrinya, tapi saya udah dapat gambaran kasarnya dari orang yang bersangkutan yang bekerja langsung di penerbitan itu. Saya pernah ngobrol dengan orang Shogakukan di penerbit Jepang ya. Sama di sana itu penerbit besar itu ya terlibat di fase praproduksi. Artinya dari saat komikusnya nge-pitch ide, baru kemudian dibantu editorial selama pengkaryaan, lalu dibantu membuat pilotnya. Nah, ini yang jarang di Indonesia. Dan kenapa kita selalu problematis dengan permasalahan komik jilid 1. Mari kita bahas apa itu pilot. Pilot itu sebetulnya lazim di industri pertelevisian. Nah, menurut ini saya yang pernah dipaparkan di satu film. Jadi pilot ini pengertiannya pernah dipaparkan di satu film judulnya Pulp Fiction oleh Pak Samuel L. Jackson. Nah, kira-kira begini bunyinya. I think the biggest deal was she starred in a pilot. Pilot? What's a pilot? Well, you know the shows on TV? I don't watch TV. Yeah, but you are aware that there's an invention called television, and on this invention they show shows, right? Yeah. Well, the way they pick TV shows is they make one show. That show's called a pilot. Then they show that one show to the people who pick shows, and on the strength of that one show, they decide if they want to make more shows. Some get chosen and become television programs. Some don't, become nothing. Nah, begitu. Jadi intinya adalah pilot itu ketika ada satu kreator nge-pitch itu ke sebuah televisi, ini gue mau bikin film. Oke, bikin dulu pilotnya. Pilot itu seri 1. Episode 1 selama biasanya lebih panjang dari episode-episode setelahnya. Misalnya episode average-nya itu 45 menit, dia dikasih 1 jam misalnya, atau bahkan 2 kali lipatnya. Ada yang 1,5 jam. Intinya lebih panjang episode 1 ini. Diluncurkan di TV. Kalau nanti bagus, akan dibuat seriesnya. Artinya animonya bagus, tanggapannya bagus. Oke, mari kita buat seriesnya. Begitu pula untuk industri komik di luar. Pernah dengar kan yang ceritanya Pak Stanley waktu dia pertama kali bikin Spider-Man kan? Yang pertama dia bikin ide Spider-Man itu dimasukkan ke sebuah majalah yang udah hampir koit, ceritanya dimasukin ke situ dan laris gitu. Jadi dibuat, mari kita bikin seriesnya. Jadi keputusan untuk membuat series atau tidak berdasarkan pilot tadi. Kalau animo pilotnya bagus, dibikinlah seriesnya. Permasalahannya ya kalau jelek, ya di drop. Nah, di sana itu ada wadah untuk menampung pilot-pilot komik, yaitu magazine. Udah ada kumpulan komik dalam bentuk majalah. Di Jepang ada Shonen Jump, ada apa lagi sih? Teman-teman pasti tahu lah. Pokoknya ada Shonen Jump. Shonen Jump itu yang kemudian melahirkan komik-komik yang saat ini bisa panjang banget, dan itu tidak banyak.
Jangan dipikir terus yang di Shonen Jump semua pilotnya itu pasti dibikin series dan berhasil survive panjang. Tidak selalu. Di industri yang sudah matang, di negara yang sudah mapan sekalipun itu tidak berlaku hukumnya. Permasalahannya itu di Indonesia itu tidak ada atau tidak banyak majalah-majalah yang menampung buat bikin series kayak gitu loh. Jadi ada pun jarang. Dulu pernah ada Shonen Fight, pernah ada, saya lupa, Comic Max kalau nggak salah. Dan yang hari ini masih survive itu Reon Comics. Dan Reon pun sebetulnya tidak benar-benar memberlakukan pilot sebagai pilot. Jadi kadang-kadang komikus yang sudah dikontrak di majalahnya itu malah sudah disediakan lu bikin 7 episode langsung. Karena buat Reon tuh mungkin rugi kalau cuma bikin 1 episode terus nunggu anime kelamaan, udah lu bikin langsung 7 biar nanti dicetak 7 chapter ya. Biar nanti dicetak itu langsung dapat 1 buku karena mengambil keuntungan dari buku juga. Nah, hal-hal seperti itu kan itu di luar mungkin tidak banyak pembaca yang tahu. Artinya kalau kita mau mengkomparasi industri kita harus fair. Kalau di Jepang memang ada tempat-tempat untuk menampung si pilot-pilot tadi, si judul-judul dengan chapter 1 masing-masing, semuanya chapter 1. Apakah berisiko untuk tidak lahir chapter 2-nya? Pasti itu. Kalau di sini bedanya karena nggak ada. Jadi bentuknya itu buku 1. Kalau nggak ada buku 2-nya, nah permasalahannya macam-macam. Mari kita lihat permasalahannya. Tadi sudah ya, permasalahan pertama karena tidak ada biaya produksi. Kita masih berkarya dengan perut lapar. Jadi kalau mau bikin lanjutannya, ya gue biayain dong buat lanjutannya nih, gue butuh duit nih buat makan sambil berkarya. Permasalahannya mungkin ya tadi karena tidak ada pembiayaan. Kan kalau nunggu salesnya datang, hasil penjualan komiknya datang bisa lama banget. Atau mungkin dapatnya sedikit-sedikit. Jadi itu permasalahan pertama tadi, pembiayaan produksi. Yang kedua itu penyerapannya, mungkin faktor distribusi segala macam, banyak faktor, tapi intinya fokusnya di pembiayaan produksi ya. Jadi karena nggak ada yang biayai, ya komiknya tidak bisa jalan gitu. Sementara kalau di luar, kalau ngomongin pembiayaan produksi nih ya, sekelas penerbit major Jepang sekalipun itu dibiayai. Jadi average-nya saya lupa, tapi mungkin kalau dirupiahkan kursnya ya itu mungkin sekitar 500.000 lah per halaman, 450 sampai 500-an. Average. Tentu saja kalau popularitasnya makin tinggi makin mahal lagi. Itu tergantung banyak faktor termasuk popularitas. Tapi average-nya segitu. Artinya kalau kita membuat satu komik dihargai segitu dari fase praproduksi atau produksinya, kita lagi bikin, kita udah kasih duitnya, udah dapat pembiayaannya. Jadi kita bisa istilahnya kasarannya ngomik sambil pesen GoFood. Nah gitu loh. Jadi udah sudah dapat keuntungan sebetulnya berkarya sambil dalam kondisi perut kenyang. Kenapa? Karena kreativitas itu harus ditunjang. Salah satunya ya dengan perut yang sudah terisi gitu. Kalau masih dalam perut lapar bikin akhirnya di Indonesia seperti ini statusnya. Jadi gue cari duitnya dari pekerjaan lain deh di luar komik itu sebagai hobi. Itu banyak terjadi seperti itu gitu. Di Jepang beberapa studio ya sudah fokus komik dan banyak itu. Saya pernah waktu kunjungan saya ke Tokyo yang kantor Shogakukan Pusat ya. Di sana saya ngobrol, kalian tuh punya berapa mangaka sih? Punya berapa komikus atau judul deh? 1.000 katanya. Saya langsung, 1.000? Itu gimana cara mengakomodasinya gitu? Karena kami punya 10 magazine. Dari yang terkenal sampai yang tidak terkenal. Jadi ada, bahkan ya, magazine itu ada kelasnya. Jadi kalau udah seriesnya, pilotnya saja masuk Shonen Jump itu berarti udah bergengsi banget, udah melalui kurasi. Tapi ada magazine yang mungkin sebarannya cuma di daerah-daerah tertentu, prefektur tertentu. Ya ada yang seperti itu. Ya udah komik lu ini cocoknya cuma di lokal daerah sini deh. Lu nggak akan diterbitkan di magazine yang penjualannya secara global Jepang misalnya. Nggak. Nah, ada yang magazine aja bisa sampai ke sini di Indonesia. Artinya majalah mereka bahkan dijual di sini. Jadi seri satunya kalau laris dapat anime, feedback langsung dilanjutin. Nih lu seriesnya bagus nih. Pilotnya bagus nih. Lu harus bikin seriesnya sekarang lanjutannya. Itu yang pertama, permasalahan pembiayaan. Yang kedua adalah permasalahan sebelum masuk ke sana kayak gini. Kita ngomongin skema keuntungan. Di Indonesia itu
penerbit-penerbit yang tadi hanya fokus di pasca produksi ya, atau setengah produksi sampai pasca produksi, sebetulnya memberikan keuntungan juga, namanya advance royalty. Tapi itu pilihan, tidak semua komikus dapat privilege itu. Hanya, kalau nggak salah ya, hanya komikus-komikus yang sudah jelas terbukti atau pernah menerbitkan di tempat yang sama dan jelas terbukti jumlah rata-rata serapannya. Katakanlah ada satu komikus A menerbitkan satu komik, dia udah terbukti nih komik-komiknya itu terserap 20.000 eksemplar dalam waktu 3 bulan misalnya. Penerbit akan lebih percaya diri memberikan advance royalty. Jadi begitu cetak, nih lu dapat duit. Ini duit karena gue percaya penjualannya itu akan nyampe segini. Bahkan nanti advance royalty ada yang tidak terhitung sebagai royalty. Jadi itu udah advance royalty aja. Nanti royalty beda lagi hitungannya, itu udah royalty di belakangnya. Ada yang privilege seperti itu. Di Jepang itu, yang karena saya menerbitkan barang penerbit Jepang, Shogakukan Asia, itu lebih menarik lagi. Jadi, lu gua kasih duitnya dulu. Perkara nanti komiknya laku nggak laku, itu mah urusan gua. Jadi, penerbitnya itu menanggung rugi, katakanlah gitu. Tentu saja rugi quote unquote ya, artinya bisa jadi itu udah dihitung secara bagus ya di belakang marketingnya, supaya itu sebetulnya tidak rugi. Tapi buat kita menguntungkan. Jadi, saya dikasih biaya pembiayaan produksi dan plus-plusnya. Itu untuk saya berkreasi dengan baik, supaya produknya juga harus tertunjang dengan itu deh, apa ya, kenyamanan kreatornya, sehingga kualitas produknya juga bagus. Bayangin kalau kita dibayar murah misalnya, tentu kita jadi asal-asalan juga. Ini kalau dari sisi kreator. Kalau saya tadi kan melihat dari gambaran besarnya. Kalau dari sisi kreator, saya kreator, pasti saya akan lebih bersemangat kalau saya dikasih uang lebih lah. Dulu sempat ada skema di Indonesia katanya, jadi penerbit besar itu mau invest di pembuatan komik. Ada yang seperti itu. Tapi karena ini desas-desus lah, tapi saya tidak tahu pastinya. Katanya kalau ada yang udah dikasih tapi ternyata nggak lanjut alias kabur gitu. Jadi ada pengalaman buruk itu, reputasi buruk dari beberapa orang yang membuat mekanisme itu dibuang. Tapi itu desas-desus, saya tidak tahu pastinya. Nah, itu yang pertama ya, yang soal pembiayaan. Yang kedua adalah seperti ini. Makanya saya tidak heran ya kalau di Indonesia ada kreator-kreator yang udahlah, gua nggak mau ngomik di kita di Indonesia, karena secara industri belum matang. Artinya ya tadi, dengan mekanisme pembiayaan seperti itu, mendingan gua ngomik buat orang lain di luar negeri gitu, sebagai komik artisnya atau line artnya. Itu saya tidak mempermasalahkan, karena memang faktanya seperti itu. Hanya beberapa orang yang benar-benar survive akhirnya. Yang lain mau mengambil jalan seperti itu, gue mau sebagai ilustrator aja lah. Ilustrator ya, artinya cuma gambar doang, skripnya dari luar, dari orang luar, tapi dia tidak memiliki IP-nya. Ya sudah, kasarannya uang lewat lah. Jadi kayak dapat uangnya sudah, itu milik si kreator aslinya di luar negeri sana gitu. Banyak di Indonesia, dan itu kualitasnya tidak kalah jauh. Punya kita tuh bagus-bagus gitu. Ada Mas Aryo Anindito, dulu ada Mas Adian Syaf juga. Ada banyak kreator. Colors juga ada Brian Valencia, ada Sanigo, ada, wah udahlah, kita nggak kekurangan source itu. Tapi untuk berkarya di industri komik Indonesia itu butuh komitmen dan otak yang agak muter banget, karena memang beda kalau dikomparasi. Oke, balik lagi ya. Jadi tadi pembiayaan produksi dan alasan kenapa beberapa komikus memutuskan untuk tidak di lokal. Dan kenapa, satu lagi alasan kenapa di Indonesia itu tidak bisa lanjut series 2-nya. Yang pertama tadi, karena tidak ada karena tidak ada majalah penampungnya, sehingga si kreator itu menjadikan pitch pilotnya itu dalam bentuk buku. Bisa lewat penerbit major yang notabene tidak dibiayai tadi, bisa lewat jalur indie. Jalur indie itu maksudnya gue bikin sendiri deh, udah nggak usah lewat penerbit major, karena tidak yakin gitu seriesnya, pilotnya itu akan laku. Untuk mengantisipasi itu banyak hal sebetulnya. Kita harus pecah lagi. Ada komik yang memang dia itu tidak bisa dibikin series. Artinya gini, itu komik sudah kan selalu ada permasalahan kayak gini ya orang-orang. Ya udah, kalau lu nggak bisa bikin episode 2-nya, nggak usah bikin bentuknya nggak usah series lah, bikin aja one shot. Gini ya, tidak semua cerita itu bisa dibikin one shot. Dan tidak semua cerita bisa dibikin series juga.
Tergantung itu. Jadi kita tidak bisa merutuk, lu harusnya kayak gini. Ya, belum tentu, Bos. Kalau di luar negeri, yang namanya pilot itu justru bagian endingnya harus ngehook. Artinya ada sesuatu yang bisa berpotensi untuk dikembangkan lanjutannya. Jadi kalau di Indonesia misalnya kita bikin satu cerita episode 1 ya gitu, terus endingnya nggak ngehook gitu, ya orang nggak penasaran dong. Jadi salah satu fungsi dari hook tadi adalah supaya orang tuh tertarik untuk berpotensi membuat episode kedua, bahwa kemudian ada permasalahan baru, orang itu tidak bisa mengkaryakan episode kedua. Faktornya banyak banget. Kita tidak bisa langsung lu ngegantung loh. Justru endingnya harus ngegantung, bahwa kemudian lanjut atau tidak ya tergantung permasalahannya apa. Ada yang sudah bikin episode 2-nya penerbitnya yang tutup. Ada yang sudah bikin sampai setengah, misalnya dia harus membiayai hidupnya dengan cara yang lain karena mungkin episode 1-nya itu tidak terlalu, buku 1-nya tidak terlalu laku. Ginilah, kita komparasi lagi biar fair ya sama series yang di Amerika. Di Amerika kalau pilot tidak laku ya di drop. Nggak usah kok pilot, series yang udah jalan sekalipun, kalau animonya buruk ya di drop. Saya karena gaulnya sama orang film dan orang sinetron, ya tahu yang namanya series itu kalau udah nggak bagus tuh. Padahal rencananya katakanlah ada satu sinetron yang udah dirancang 200-an episode, udah ditulis mungkin plot pointnya ya, judul udah lengkap, sampai episode 17 nggak laku animonya, di drop, bye, sudah. Terserah itu, bahkan ada yang sudah sampai produksi 100 misalnya. Udah sampai produksi 100, kan ada, tidak semua sinetron kejar tayang. Ada yang sudah rampung produksinya gitu. 17 episode atau 20 episode nggak laku, ya di drop sudah. Yang belakang itu, ya udah tinggal dia berjuang mencari suaka lagi. Gimana nih karya gua biar bisa terbit atau tayang. Akhirnya larinya ke OTT, on the top, kayak misalnya ya gampangnya kayak Netflix lah. Jadi kayak lari ke yang kayak gitu supaya dia dapat masukan meskipun ya mungkin tidak banyak. Itu balada atau seperti itulah di industri manapun sebetulnya sama saja. Itu begitu. Nggak usah di Indonesia, di luar aja begitu. Di luar itu udah panjang seriesnya ya. Udah panjang banget. Season 2-nya nggak lanjut, Bro. Ya apakah itu karena nggak ada penggemarnya? Ada, tapi tidak banyak atau tidak memenuhi standar biaya yang sudah dikeluarkan untuk membuat produksi itu. Bayangin, itu baru, ya itu skala kecilnya komik lah. Komik itu, gue udah ngeluarin segini banyak, tapi animenya segini, ya udahlah gue nggak mau lanjut episode keduanya. Ya karena permasalahannya itu luas. Kalau kita melihat dari spektrum pembaca, betul, kita merasa digantung. Nggak usah kok komik, series, jadi ini nggak lanjut nih, kesel kan? Atau seriesnya jelek aja saya udah kesel karena harus mengikuti permintaan pembaca seperti ini yang disukai penonton. Itu saya udah kesel. Tapi mari kita coba melihat dari kacamata yang lebih luas, tuh seperti itu. Bayangin pembaca aja, penonton aja sedih ketika kecewa ketika seriesnya nggak lanjut, nggak ada episode 2-nya, nggak ada buku keduanya. Apalagi kreatornya, bayangin. Kreatornya itu, gue tuh pengen nerbitin yang kedua, tapi karena satu dan lain hal akhirnya gagal diterbitkan atau tidak bisa sama sekali. Nah itu. Coba lihat bigger picture-nya sekarang, kita jadi cenderung lebih lebih terbuka ya. Jadi tidak semuanya orang tidak melanjutkan karyanya itu karena niat menggantung. Nggak ada. Justru kalau gantung, dan itu berarti bagus. Kalau gantung, kalau misalnya saya tamat terus nggak tamat tapi nggak gantung, aku nggak butuh episode 2-nya, itu malah saya ragu-ragu ini kualitasnya, ini bener gak nih cara nyusunnya gitu. Nah, kaitannya yang kedua tadi soal one shot tuh beda urusan. Saya bikin 2 produk yang masing-masing ada segmentasinya. Ada yang saya bikin one shot, ada yang saya bikin one shot tapi series, ada yang memang series. Contohnya apa one shot series? Geri dan Jingga itu sebetulnya ceritanya lanjut terus. Artinya saya bisa ngambil dari timeline yang mana, tapi saya menerbitkan bukunya itu one shot. Geri dan Jingga The Twilight, 1 buku. Ya udah tamat. Kak, lanjutannya dong. Saya bebas, saya mundur deh. Mundur timelinenya. Geri dan Jingga Days of the Violet itu timelinenya mundur di belakang. Saya rilis dua-duanya itu di penerbit Koloni. Lalu saya pengen gua mau iseng bikin side story-nya yang pendek. Bikinlah Coffee for Two, cuma pendek. Semuanya one shot. Karena
ilmunya beda lagi. Jadi ada yang one shot sekali tamat, contohnya The Dreamcatchers. Dulu waktu pertama kali event kompilasi koloni jagoan muncul yang akhirnya melahirkan The Dreamcatchers itu ya. Sebetulnya permintaan dari editornya waktu itu Mas Gublah itu coba dibikin endingnya itu cliffhanger gantung gitu, supaya nanti kalau laris animonya dibikin series. Itu mekanisme pilot itu loh. Waktu dulu tahun 2010 Mas Gupta bikin kompilasi koloni jagoan itu mekanismenya mekanisme pilot. Artinya ini kalau laris dibikin rating, animonya bagus, dibikin seriesnya. Tapi karena waktu itu karya pertama saya dan saya nggak yakin bisa bikin series, ya saya bikin tamat gitu endingnya. Ya teman-teman yang sudah baca The Dreamcatchers pasti tahu lah kenapa itu tamat dan mau dilanjutin kayak gimana kecuali prequel. Artinya itu ada ilmunya beda, jadi tidak bisa dibandingkan ini dong yang kayak gini dibikinnya tuh per one shot. Ya tidak bisa semua cerita dibikin one shot, tidak semua cerita juga bisa dibikin series. Ada yang memang itu harus one shot gitu ilmunya. Jadi apakah untuk mencari solusi permasalahan ini dengan cara membuat one shot? Bisa salah satu seperti itu, tapi tidak selalu. Sekali lagi saya tegaskan, tidak selalu dengan one shot solusinya. Kalau Anda mau memilih jalur itu silahkan. Ilmunya juga beda. Jadi kalau one shot ya diupayakan tamat, tapi secara universe itu masih terbuka untuk dikembangkan. Itu yang saya pakai di Grey dan Jingga. Artinya sekalipun one shot, dia tetap bisa dibikin seriesnya. Series judulnya ya, jadi bukan series nomornya. Itu beda lagi, kayak gitu. Apalagi ya, berkarya dengan perut lapar, sudah. Terus, ya tadi ya keputusan untuk hanya menjadi kreator atau hanya menjadi ilustrator, tidak menerbitkan judul sendiri, ya itu sudah juga gitu. Ya, kita harus melihat dari skala yang lebih besar ya, supaya kita tahu bahwa permasalahannya tidak sesederhana itu. Tidak semua komikus benar-benar ingin membuat meskipun saya sering jadikan bercandaan ya, tapi sebetulnya itu untuk menggurui kondisi industri kita, karena memang begitu. Kita mau bikin episode 2 aja, buku kedua aja sulit, Bos. Jadi ini mau bikin lanjutin, Kak lanjutin dong. Saya berterima kasih, makanya sekarang kalau ada yang Kak lanjutin dong, saya udah baca, saya harus berterima kasih dulu karena dia sudah membeli karya saya. Itu yang membuat karya saya survive, dan buat saya survive selaku kreator. Makanya sekarang lahir platform-platform yang membiayai istilahnya ya. Jadi kayak platform-platform yang langsung membiayai si kreatornya untuk berkarya, kayak karyakarsa.com. Makanya kalau ada Cosmic sekarang di sana bikin series Dark Matter, ada Tahta, ada Buron. Ya dukunglah, Anda beli supaya survive itu. Kalau nanti Anda nggak beli ya, ini Wanara juga saya masukkan ke situ bareng Wanara Studio. Kalau nggak, makanya Kak cetak dong. Ya tergantung, kalau duitnya nyampe BEP pasti akan kami cetak, pastilah itu. Tapi mungkin premium, jadi nggak cetak yang seperti dulu waktu dicetak oleh Cosmic. Tapi intinya itu kita melihat solusi-solusi yang ditawarkan oleh industri seperti karyakarsa.com, ada Traktir, ada apalagi ya yang Patreon lah, kayak Patreon itu dukung, Anda langsung kasih ke mereka gitu, kasih uangnya dengan cara membeli karyanya supaya survive, supaya berkarya terus, karena kita tidak bisa mengutuk terus. Istilahnya kalau di Indonesia mengajar itu ada satu quote yang menarik ya, jadi berhenti mengutuk kegelapan, mulailah menyalakan lilin. Ini mumpung ada solusi, ayo kasih, karena kita tidak bisa menunggu lampu itu nyala sampai terang. Even di Jepang pun sebetulnya bunuh-bunuhan kalau mau istilahnya, kalau mau terbuka ya. Ini berdasarkan penuturan orang marketing sana, ya memang seperti itu industrinya. Jadi kayak kita nggak bisa kayak Jepang dong. Jepang itu bayangin 1000 manga diserap lagi jadi 10 magazine yang ada terbit bulanan, ada mingguan, diserap lagi jadi cetak. Berapa yang dicetak? Kalau kita ngelihat One Piece itu one of a kind, itu udah beyond our reach lah, udah grafik penjualannya aja udah di atas rata-rata. Udah jangan dibandinginnya kejauhan amat sih gitu. Yang sekarang lihat situasional aja lah, kita melihat kondisi yang sedang ada. Apakah ini bernada pesimis? Tidak sama sekali. Indonesia itu yang menarik ya. Orang-orangnya itu mudah sekali untuk beradaptasi dengan permasalahan. Jadi selalu survive. Nggak ada industri komiknya, misalnya penerbitnya kurang mendukung, dia bisa bikin penerbitan cetak sendiri, bikin komunitas, tetap bisa survive. Artinya hasrat untuk berkaryanya bisa terwakili.
nggak ada platform yang memadai, bikin platform sendiri. Akhirnya wow, Indonesia itu nemu aja cara itu, orang kita itu kayak gitu, sakti-sakti lah. Makanya sekarang Anda harus benar-benar jadi orang Indonesia yang sakti-sakti itu tadi. Jadi baik dari sisi kreator maupun dari sisi orang yang ngurusin marketingnya harus benar-benar sakti itu, ngatur-ngatur seperti itu. Makanya ada yang ngesup ke industri film, ada yang ngesup ke industri animasi, ada yang ngesup ke perusahaan. Ya jadi kita benar-benar harus apa ya lebih wise lah melihatnya. Terus kayak gini, sebetulnya terkait sama perindustrian tadi antara kreator dan pembaca atau market ya, itu sebenarnya udah kayak ya recto verso lah, saling melengkapi lah, seperti dua sisi mata uang sebetulnya. Kalau komiknya nggak laku, nggak dibikin lanjut, dan kenapa nggak laku? Karena kualitasnya nggak bagus misalnya. Jadi banyak faktor, itu benar-benar kayak gini, saling melengkapi, saling mengisinya. Artinya benar-benar harus bijaksana tuh melihatnya, sehingga kita bisa lebih paham, oh ternyata kayak gitu ya mekanisme industrinya ya. Kenapa dia nggak lanjut, bisa jadi bukan karena keinginan, tapi karena situasi. Kalau yang karena keinginan, nah sekarang saya memotivasi kreator. Buat kreator-kreator yang sedang berkarya, memang kalau kita belum bisa membangun nafas panjang, betul, salah satu caranya adalah bikin nafas yang pendek. Salah satu solusinya adalah kalau saya ngambil jalan tengah, jadi nggak series tapi one shot series kayak Grey dan Jingga, itu salah satu solusi, karena saya tidak yakin saya bisa benar-benar rutin gitu. Ada yang benar-benar rutin, masih saya tayangkan kayak beberapa platform kayak di Kemala webtoon Kemala itu ya pembiayaannya bagus. Apalagi ya penjualan koinnya bagus, wah itu saya surprise. Makanya komik horor loh itu pasti dapat laporan penjualan, dapat income-nya ya, wow, sebanyak ini juga yang beli koinnya gitu, penghasilan dari koin tuh gede juga. Wah ya terima kasih lah kalian sudah memberikan koinnya untuk kami karena jadi makin semangat berkarya. Nah itu jadi ngaruhnya begitu, bayangin. Jadi kalau kita mendukung ya kita akan dapat pembaca mendukung, kreatornya makin semangat, seperti itu terus. Jadi dengan cara itu kita bisa lebih wise, kita bisa lebih lebih punya gambaran besar, dan kita tidak akan berhenti mendukung seorang kreator untuk tetap berkarya, karena memang kita harus saling refleksi, dan ini tugas bersama, nggak ada saling nyalahin. Waduh, nggak bisa nyalahin, karena wah kita itu kayak lagi jatuh di lubang yang sama, mari kita bahu membahu untuk keluar dari lubang itu bersama-sama itu. Jadi saya rasa itu cukup, udah panjang ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bisa memberikan gambaran luas dan informasi yang cukup. Terima kasih sudah menyimak Comic Sense. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.